Nah, kalau kita lambat, orang lain memberikan solusi yang sama, ya, dan dia yang timbul duluan, Anda ketinggalan. Jadi kalau membuat startup, salah satu ya kekuatan dari sebuah startup itu adalah speed, ya, kecepatan. Jadi kecepatan ke pasar, kecepatan Anda mulai itu, ya. Selamat pagi semuanya. Oke, kita mulai aja tadi. Sudah ada pertanyaan tadi bahwa ada masalah dengan supply-nya, ya. Kalau dia punya satu supplier untuk membangun bisnisnya, lalu ada bermasalah, ya. Nah, makanya dari banyak advisory saya, ya, saya selalu mengatakan ke teman-teman bahwa sebaiknya itu kita mempunyai policy atau kebijakan, ya, di dalam bisnis kita itu jangan tergantung kepada satu supplier saja. Banyak perusahaan-perusahaan besar, ya, terutama waktu saya masih bekerja di perusahaan-perusahaan besar dulunya, ya, saya selalu mengatakan bahwa kalau memang memungkinkan, maka kita harus punya minimum itu dua supplier. Ya, kalau malahan hampir semua bahan-bahan baku saya itu ada 2 atau 3 supplier sehingga kita tidak tergantung ke hanya satu aja. Pagi semuanya, ya, Bosman. Jadi itu yang salah satu yang bisa kita ini kan, ya, yang harus kita perhatikan, ya, sehingga untuk supplier itu pun kita harus mengelolanya dengan baik. Ada 4 hal yang harus kita kelola, ya, soal supplier atau core resources kita, sumber daya utama kita. Jadi misalnya katakanlah saya nggak tahu, ya, bisnis Anda. Kalau dulu waktu saya misalnya di Sari Usada, ya, bisnis saya susu. Nah, supplier saya yang terbesar itu adalah Fonterra dari New Zealand, ya, dari Selandia Baru, ya. Nah, saya tidak mau tergantung hanya satu itu aja, sehingga saya mencari juga, ya, supply susu, ya, selain dari Indonesia ada dari New Zealand, ya, kemudian juga tentunya dari waktu itu saya ambil dari Argentina, ya, juga ada kita siapkan. Nah, kenapa begitu? Karena nanti kalau ada masalah dengan supply yang satu, kita ada cadangan supply yang kedua. Tapi sekaligus juga itu mengurangi yang namanya power controlnya dari supplier kita. Kalau mereka sendirian, mereka bisa punya kontrol ke kita. Jadi artinya mereka mungkin bisa naikkan harga sesuka-suka hatinya mereka, mungkin bisa mereka mempermainkan misalnya supply-nya ke kita. Nah, itulah makanya kebijakan dari perusahaan itu minimal harus mempunyai 1 atau 2 supplier, itu baik, ya. Terutama kalau bisnis Anda sudah makin besar, ya. Kalau mungkin Anda bisnisnya masih kecil, mungkin tidak ada masalah, ya. Tapi persiapkan itu. Nah, apa saja yang harus Anda perhatikan dalam melihat supplier-supplier Anda, ya. Nah, supplier-supplier Anda itu ada 4 hal yang harus Anda perhatikan dalam mengelolanya. Satu adalah tentunya mengenai kuantitasnya, ya. Supplier ini bisa nggak memenuhi kuantitas yang Anda butuhkan nantinya, sekarang atau nanti. Misalnya kalau sales Anda naik, dia sanggup nggak mensuplainya. Jadi itu salah satu syarat yang Anda harus pertimbangkan untuk memilih suppliernya. Lalu yang kedua adalah pasti kualitasnya. Kualitasnya itu sesuai nggak dengan spek atau barang yang Anda inginkan. Ya, jangan-jangan ini suppliernya mungkin pertama dia bisa ngasih kualitas yang sama. Tapi pembelian kedua, ketiga akhirnya nggak sama misalnya, ya. Nah, ini juga jadi pertimbangan Anda untuk memilih supplier. Itu nomor 2. Nomor 3, ya. Kalau tadi kuantitas, ya, jumlahnya, ya, sanggup atau tidak dia memenuhi kita, kualitas dari produknya sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga yang saya namakan itu adalah dari sisi price-nya, ya. Harganya itu harus bisa juga Anda kelola, ya, sehingga tidak bisa semena-mena mereka yang menaikkan harga atau menentukan harga. Harus ada kesepakatan tertentu dengan Anda. Lalu terakhir tentunya bagi saya atau yang penting itu adalah bagaimana kita mengelola dari sisi service levelnya, ya. Pagi Mas Rex juga hadir di sini, ya, Jambang, ya,
dari Surabaya juga ada ya, banyak ya. Oke. Jadi ini yang 4 hal itu yang penting. Jadi kuantitas bisa dipenuhi atau tidak, kualitasnya bisa dipenuhi atau tidak, harganya bisa nggak dikelola dengan baik, kemudian service levelnya bagaimana. Ya, nah, jadi itu pertanyaan pertama tadi itu, bagaimana kita kalau punya cuma satu supplier. Jadi itu yang saya lihat sebagai jawaban ya mungkin dari teman-teman yang misalnya tadi itu mengatakan bahwa wah saya ini mungkin cuma tergantung ke dari satu supplier saja. Jangan ya kalau bisa ya. Tapi kalau pada saat anak kecil mungkin bisa ya. Oke, saya coba lihat lagi dari pertanyaan yang ada ya. Mungkin dari Business ID yaitu franchise waralaba minuman. Masa pandemi seperti apa minuman pasti ya. Oke, apa yang minimal mesti dilakukan oleh saya ya untuk mendongkrak penjualan yang minim dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan saya didorong oleh mitra karena harus mencapai target return on investment dalam proses kemitraan. Ya mitranya kagak tahu, nggak mau mengerti bahwa ada pandemi atau tidak. Yang penting sudah janji seperti itu kali ya. Ini dari Danis ya. Saya rasa pertama makanya ya, kalau kita ini bisnis Anda terdampak ya kondisi COVID-19 ini, harusnya ya Anda juga menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada partner-partner Anda atau mitra-mitra Anda kalau Anda punya mitra ya, supaya jangan mereka seolah-olah mereka nggak mau tahu begitu ya kondisinya. Jadi itu syarat pertama ya menurut saya. Jadi walaupun misalnya kita tidak mencari-cari alasan ya bahwa misalnya penjualan kita turun, tapi kalau partner kita dan mitra kita tidak mau tahu juga, memang jadi susah. Berarti Anda seolah-olah Anda wajib mau dunia ini kiamat, pokoknya jualan yang dijanjikan harus gitu. Itu nggak bisa menurut saya. Itu partnership yang tidak baik menurut saya. Itu kemitraan yang juga tidak baik. Jadi kemitraan atau partnership itu harus paham gitu ya. Yang bagus-bagus, yang kurang bagus kita juga harus pahami. Nah cuman apa yang harus dilakukan? Mungkin sudah banyak ya. Danis juga bisa lihat ya apa yang harus dilakukan ya oleh teman-teman ya. Terutama ada Mas Rex di sini itu. Boleh tanya itu Mas Rex gimana itu dongkrak minumannya. Yang sudah pasti ya saya lihat teman-teman ya yang saya bantu, yang belajar bersama-sama, yang bisnisnya sudah melebihi misalnya 50% mungkin delivery dan online ya, itu biasanya masih selamat ya, masih selamat ya. Nah, yang agak susah itu sebetulnya adalah kalau misalnya bisnis kita itu offline dulunya dan online-nya atau delivery-nya itu sangat sedikit misalnya. Nah, itu memang menjadi sangat-sangat sulit karena ketergantungan kita terhadap offline ini menjadi tinggi, dan dengan kondisi mobilitas orang yang seperti ini, maka ya sales-nya bisa drop-nya mungkin sampai 70% kalau saya lihat ya. Nah, banyak. Nah, oleh karena itu apa? Ya. Nah, karena itu sekarang ini tugas Anda lah yang satu-satunya yang bisa mungkin kalau Anda tidak merubah bisnis modelnya, tinggal menyampaikan produknya, cara Anda menyampaikan produknya ke konsumen Anda. Jadi harus lebih di-push delivery-nya, di-push online-nya. Selain dari itu, bisa juga Anda mulai misalnya membuat barang atau setengah jadi. Ya, misalnya Anda punya kafe ya, mungkin banyak teman-teman sekarang sudah membuat ya ready to eat ya. Misalnya orang nggak sempat makan di tempat Anda siapkan yang setengah matang. Anda buatkan packaging baru ya untuk mereka sehingga mereka bisa stok di rumah. Atau Anda bikin frozen food, itu juga bisa juga ya. Anda bisa lakukan. Tapi intinya adalah mobilitas nggak ada, berarti Anda harus cari jalan bagaimana produk Anda sampai ke konsumen Anda yang fresh. Selain dari itu, ya, mungkin untuk meningkatkan penjualan ya tadi itu tidak perlu yang fresh ya, tapi setengah matang itu juga bisa ya. Bisa juga yang frozen juga bisa ya, yang ready to eat ya. Sehingga orang tinggal microwave atau tinggal dimasak sedikit saja itu sudah. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa ya yang Anda lakukan untuk mencoba meningkatkan penjualannya.
Kemudian tentunya tadi juga ditanya juga tambahannya mempertahankan brand ya, mempertahankan brand. Oke. Kalau brand itu mungkin lebih banyak mungkin bisa ditanya juga sama Mas Biakto ya, Mas Dodi atau Rex juga bisa ya. Sebetulnya situasi krisis seperti ini ya brand itu ya tentunya kita harus menyelamatkan brand itu dengan pertama dengan menyelamatkan bisnisnya. Ya. Nah, tentunya Anda juga mulai memanfaatkan situasi ini untuk memperbaiki mungkin ya untuk memperkuat brand Anda. Sehingga brand Anda itu brand yang bisa dipercaya ya. Karena sekarang salah satu isunya itu adalah soal kepercayaan itu cukup besar ya dalam situasi sekarang ini. Kenapa begitu? Karena misalnya terutama untuk misalnya barang-barang konsumer ya, yang apakah itu makanan, minuman atau yang lain-lain, di mana ada ketakutan-ketakutan ya dari orang soal asal usulnya ya produk itu ini higienisnya bagaimana, kebersihannya bagaimana ya. Nah, sehingga kalau dari sisi brand bagi saya walaupun itu tidak ditonjolkan dulunya dari brand Anda, tapi untuk membangun kepercayaan terhadap brand Anda mungkin komunikasi yang membangun trust itu harus mulai juga Anda jalankan di sini ya. Nah, jadi itu yang saya lihat yang mungkin juga bisa dilakukan ya untuk teman-teman ya. Apalagi ini suplai bahan baku sudah tadi itu saya coba lihat ada lagi pertanyaan saya coba jawab lagi. Ini langsung aja ya teman-teman juga yang ada pertanyaan bisa langsung juga di live-nya IG saya ini. Ian tuh bagus, oke. Saya punya bisnis makanan dari awal tahun ini. Kalau tentang uji ngangenin, punya saya sepertinya sudah oke. Wah, ini oke nih berarti ya. Ini makanan juga ya. Karena repeat order sudah mencapai 85%. Oke, fantastik ya. Kalau Anda sudah punya repeat order 85%. Meskipun volumenya masih kecil. Cuman kelemahannya packaging saya masih jelek. Cuma pakai kotak putih biasa terus ditempel stiker. Saya baru tahu ternyata ada beberapa orang yang menjualnya kembali dengan harga di atas kami. Dan terkadang melepas stikernya, brandnya. Saya rasa hal ini bisa merusak image. Ini karena harganya yang tinggi. Apakah solusi hal tersebut adalah dengan packaging atau bagaimana? Oke, nanti Anda bisa pada saat live nanti ya dengan rumah kemasan ya dengan Mas Jabat juga. Tapi secara prinsip ya saya mungkin coba jawab pertanyaan dari Ian ya. Kalau packaging itu sangat cukup ya, saya tidak mengatakan satu-satunya ya yang tapi sangat menentukan ya. Packaging itu sangat menentukan juga dari sisi apa komunikasi Anda ke konsumen Anda. Sebetulnya analoginya seperti orang lah ya. Orang itu adalah sebuah produk dan brand ya. Nah, sebuah produk dan brand. Jadi misalnya nama saya Budi Isman, ya itu nama brandnya ya, mereknya. Nah, packaging saya bagaimana? Ya kan itu. Kalau misalnya saya ingin mengkomunikasikan saya adalah orang yang penting, yang selalu rapi, ya, dan formal, maka nggak mungkin saya pakai baju yang begini nih, baju kaos gitu, seperti ini. Mungkin saya harus pakai jas, saya harus pakai dasi, ya itu packagingnya. Jadi packagingnya juga disesuaikan dengan image, dengan DNA kita ya, sehingga packaging itu sebetulnya membantu menyampaikan siapa kita sebagai sebuah brand, sebagai sebuah nama. Jadi penting kalau menurut saya sih. Jadi harus disesuaikan ya. Kalau packaging saya ingin mengkomunikasikan brandnya Budi Isman itu adalah informal ya, maka mungkin baju saya ya seperti ini gitu ya. Baju kaos ya. Nah, kebetulan saya sukanya warna merah karena itu adalah identitasnya ya. Mungkin jam saya merah, baju saya merah walaupun tidak selalu 100% gitu ya. Jadi
Itu kenapa menurut saya itu juga penting ya. Dan kalau misalnya ada produk Anda dibeli orang, kemudian dijual kembali, ini makanan lagi, wah hebat itu saya pikir. Berarti ada yang salah mungkin dengan cara Anda mengelola ya. Dan baik dari sisi pricingnya mungkin ya, dan juga tentunya packagingnya. Jadi mungkin Anda harus lihat juga salah satu solusinya adalah packaging mungkin diperbaiki, tidak perlu mahal ya. Kadang-kadang kita hanya berpikir memperbaiki packaging itu harus mahal, tidak sama sekali. Yang lebih penting itu adalah sebetulnya desainnya, ya. Desainnya dan komunikasi apa yang ingin kita sampaikan lewat packagingnya itu. Sehingga sesuai dengan sebetulnya ya brand Anda itu, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Oke. Kemudian solusi ya itu ya. Kalau ada ya misalnya orang melepaskan stiker Anda kemudian mereka jual kembali, ya kalau Anda betul-betul bisa punya bukti dan kalau Anda pengen betul ya untuk menuntut gitu ya, saya rasa nggak apa-apa, dan Anda kunjungi aja mereka, Anda bilang sama dia nggak boleh seperti ini ya. Jadi tapi kalau Anda merasa ya udahlah nanti saya coba perbaiki, ya nggak apa-apa, nanti bisa itu juga dilakukan ya. Oke, nah kemudian siapa lagi coba pertanyaannya? Kalau ada yang bisnis ID, ada yang masuk ke sana, ya silakan ya. Nanti dilihat lagi. Bagaimana membangun dan mengolah internal branding serta tips mempertahankan market leader. Dari Danis ini ya. Tapi saya mungkin belum paham sih maksudnya internal branding itu apa. Ya. Jadi saya kalau nggak paham mungkin saya nggak bisa jawab ya. Lalu tips mempertahankan market leader. Maksudnya apakah Anda ini market leader ya dari bisnis Anda, di kategorinya ya. Kalau misalnya iya ya, Anda lihat saja ya contoh-contohnya di kategori tertentu ya. Misalnya katakanlah yang paling gampang lah ya, misalnya yang paling gampang, yang paling ingat kita brand-brand yang market leader. Misalnya kalau di mie, misalnya Indomie. Ya, Indomie market leader, bagaimana dia mempertahankan. Sekarang ada misalnya mie sedap, mie yang lain yang akan mengejar dia. Di minuman misalnya dalam kemasan, misalnya air mineral, itu misalnya market leadernya adalah Aqua. Bagaimana mereka mempertahankannya itu ya, sekarang ada Lee Mineral yang menyerang habis-habisan, mungkin ada Pristine, ada Nestle punya ya, dan segala macamnya gitu ya. Nah biasanya kalau Anda market leader berarti Anda adalah orang yang dilihat oleh follower Anda untuk melakukan sesuatu duluan, sehingga Anda memang harusnya menjadi leader ya. Menjadi leader itu apa? Salah satunya misalnya inovasi ya. Mungkin Anda juga harus terus-menerus mengembangkan research and development Anda, berinovasi sehingga nantinya ya orang akan tetap meniru Anda. Sebab kalau Anda tidak berinovasi, ya orang akan ATM dengan Anda. Kemudian misalnya dia jual aja. Jadi itu bagi saya itu salah satu kunci dari seorang market leader dan ingin mempertahankannya itu adalah satu adalah terus berinovasi, yang kedua terus membangun kekuatan brandnya, ya. Karena ujung-ujungnya ya nanti kalau orang harus memilih satu produk dengan produk yang lain, biasanya tuh brand yang paling kuat lah yang akan menang ya, kecuali dia adalah sebuah komoditas, ya. Oke. Nah, kemudian ada juga pertanyaan di sini, sekarang packaging masih kertas minyak, jualan nasgor, mau diperbarui nanti malah kena di up harga jual mengingat pasar kelas menengah dan bawah. Nah itu dia ya. Memang banyak kendala dari mindsetnya kita ya. Ini ekadap ya, bahwa semuanya itu harus mahal ya. Tidak harus mahal ya. Sekarang kertas minyak ya, diperbarui misalnya pakai packaging ya. Packaging ya cari dong ya, packaging yang masih terjangkau, mungkin lebih mahal daripada kertas minyak, tapi seberapa mahal misalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah akan meningkatkan atau tidak nih penjualan Anda, ya kan itu. Nah, kalau tidak, ya tentunya buat apa packaging itu dirubah ya. Itu satu untuk dari sisi penjualan. Tapi apakah itu akan membuat misalnya nasi goreng Anda menjadi lebih dipercaya?
Kalau tidak, ya buat apa Anda berubah? Ya. Jadi banyak hal-hal yang harusnya ya fungsinya Anda memperbarui packaging itu apa sih? Gitu. Kalau Anda menambah biaya 200 perak satu nasi gorengnya, tapi Anda bisa menjual ya lebih banyak 3 kali lipatnya nantinya nasi goreng Anda dengan packaging yang lebih baik, bagi saya sih kembali itu modalnya. Ya, nanti coba Anda harus hitung-hitung kembali ya untuk yang teman-teman semuanya ya yang mirip mungkin dengan yang seperti disampaikan tadi itu ya. Kemudian di bisnis kemitraan seperti apa yang bisa dilakukan pada saat pandemi seperti ini? Oke, apa aja juga bisa. Tapi masalahnya ada yang mau atau tidak. Yang mau tentunya adalah yang bisnisnya yang memang dalam kondisi sekarang adalah positif pertumbuhannya. Nah, kalau misalnya enggak, mungkin orang ragu-ragu juga mau jadi mitra toh. Tapi kalau memang Anda bisa tunjukkan bahwa Anda membangun mitra yang misalnya bisa, saya nggak tahu ya apa yang bisnis, misalnya katakanlah waktu masker masih bagus ya, jadi mitra untuk menjual masker misalnya, mungkin mau mereka. Tapi sekarang pun masker sudah turun, orang sudah kebanyakan masker, malah kebanyakan orang bikin, jadi mungkin nggak menarik misalnya. Kalau Anda buka misalnya makanan dan minuman yang mana nih yang Anda mau garap ya supaya tidak terkena misalnya seperti teman-teman yang lain. Jadi bisa sih, apa aja juga bisnis bisa gitu ya. Oke, saya belum punya bisnis ya, ini Afif ya, tapi saya mau ikut kelas Pak Budi Isman, bisa nggak Pak? Nggak usah. Jalankan aja bisnisnya dulu, baru setelah itu ikut ya. Kalau mau ikut yang online aja boleh, kalau enggak yang offline itu mahal. Oke, apalagi sini. Kita ada pertanyaan lagi dari, saya ambil lagi dari, sebentar ya. Orang cari enak dan murah, oke mantap. Momi Baisat ya. Maaf Pak, pertanyaan saya tadi belum jawab. Apa kriteria bisnis berpotensi dapat di scale up? Oke Yulianto. Sebetulnya sih nggak ada yang kriteria yang matematiknya ya. Seolah-olah kalau ini terjadi Anda bisa di scale up. Sebetulnya bisnis itu ya bisa di scale up itu menurut saya pertama potensialnya itu. Ya, potensialnya itu. Nah, dalam Smart Business Map ya ada salah satu pertanyaan, kalau nggak salah itu nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4 itu adalah how big is your market ya. How big is your market? Jadi seberapa besar sih kategori itu? Itu pertama ya. Jadi nggak ada gunanya kita scale up ya kalau potensi pasarnya sendiri nggak cukup besar. Itu pertama. Lalu yang kedua tentunya kalau menurut saya ya secara pribadi ya, Anda mempunyai kekuatan nggak di kategori itu bisnis Anda ya. Nah itu kita tentunya harus melihat bisnis model kita melihat produk kita, kekuatannya itu bisa nggak kita menjadi kuat di situ. Kita punya nggak sesuatu yang istilahnya kelebihan kita di situ ya. Jadi ada potensi yang cukup besar, kemudian kita kuat nggak di situ. Kemudian yang ketiga, kalau menurut saya sih bisa scale up atau tidak, Anda punya mimpi nggak untuk scale up? Ada kemauan dan komitmen untuk scale up atau tidak? Karena kalau tidak, ya berarti nantinya tanggung. Sebab untuk scale up misalnya, Anda harus membangun tim misalnya. Nah, membangun tim berarti Anda harus mulai mendelegasikan. Mungkin Anda harus mengeluarkan uang untuk tambahan untuk membangun tim. Ada orang yang mau, ada yang tidak. Jadi ini masalah mentalnya juga. Ya. Jadi ada beberapa kriteria lah yang menurut saya. Ya, tidak ada satu kriteria yang mengatakan bahwa ini sudah siap di scale up atau tidak ya. Oke. Kemudian saya coba lihat lagi, saya mau memperbesar bisnis silika gel saya. Oke, silakan ya. Bambang, Pak, berapakah omset per tahun baru layak dibuatkan PT? 0 pun layak di PT, dari 0. Saya hampir semua bisnis saya mulai dari 0 saya buatkan PT. Nah, karena mimpi saya besar. Kalau mimpi Anda nggak besar, ya nggak usah bikin PT. Ya. Nah, PT itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau Anda masih kecil, ya, kalau Anda misalnya, ya saya mulai aja lah dulu Pak, nggak usah pakai PT dulu, ya nggak apa-apa.
ya. Karena PT itu ada biayanya. Minimal bikin PT itu mungkin sekitar 10 sampai 15 juta lah sampai selesai semua urusannya ya, siupnya, nomor apa sentralnya, NIB-nya, ya, aktanya ya. Dan kewajiban-kewajibannya ada, tapi keuntungannya juga ada gitu ya dibandingkan CV atau perorangan ya. Jadi pertimbangkan. Tapi kalau Anda mau besar, sudah pasti jalannya adalah PT ya. Jadi kalau enggak, ya mungkin Anda tidak akan bisa besar. Oke, Sukamdi Harun, bisnis kalau dekat-dekat orang sukses kan lebih gampang. Bagus juga tuh idenya ya. Kalau begitu saya mungkin dekat-dekat aja dengan orang-orang sukses dari dulu ya. Enggak juga sih ya. Tapi kalau Anda dekat dengan orang-orang sukses ya, Anda bisa belajar banyak dari mereka. Karakter mereka, disiplin mereka, cara mereka memandang sesuatu ya. Itu yang harusnya mengakibatkan Anda bisa berkembang secara pribadi ya. Berkembang untuk bisa menjadi orang yang ikut juga sukses gitu ya. Jadi tidak otomatis kalau Anda, saya berbisnis dekat dengan orang sukses. Belum tentu. Karena tidak matematis seperti itu. Berapa banyak ya teman-teman saya yang bekerja ya secara profesional di perusahaan asing, di perusahaan besar, nasional, sudah levelnya segala macam lah ya. Level manager, vice president, direktur, CEO. Mereka pada saat mereka membangun bisnis sendiri, belum tentu mereka bisa sesukses mereka menjalankan bisnis orang lain. Itu contohnya ya. Jadi belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi tidak sama karena berbeda karakter gitu ya. Punya referensi buat cetak packaging? Ya sayangnya itulah banyak sih. Nanti mungkin live nanti dengan bisnis ID ya, dengan rumah kemasan ya, silakan ya nantinya bisa cek di situ. Pak, bagaimana strategi mengatasi produk yang dipalsukan di pasaran? Buatlah sesuatu yang agak sulit dicontek orang. Buatlah packaging atau sesuatu yang bisa menandakan asli atau tidaknya Anda dengan dia ya. Kemudian tentunya harus daftarkan merek Anda, daftarkan misalnya paten Anda kalau ada ya. Nah, kemudian terakhir ya Anda harus buat SOP bagaimana menangani produk-produk palsu yang nanti bisa saja akan membuat bisnis Anda menjadi menurun gitu ya. Referensi pembuatan SOP untuk tim produksi, wah banyak itu. Nanti kita bisa pelajari ya. Siapa lagi nih? Oke, untuk kondisi sekarang kalau gencar iklan lewat sosmed, apakah langkah yang tepat, Pak? Mengingat harus nafas panjang. Sebetulnya tergantung ya. Kalau Anda punya cash flow ya. Saya kan dalam video saya juga saya sampaikan dalam 7 prioritas ya bisnis di dalam situasi yang sekarang ini, maka semua biaya-biaya yang kita rasakan tidak perlu, ya sebaiknya kita nggak usah dulu, ya nggak usah dikeluarkan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada biaya yang bisa akan meningkatkan penjualan kita atau omset kita, maka itu menjadi sebuah prioritas bagi saya. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah misalnya dana yang kita keluarkan untuk iklan itu memang efektif atau tidak? Kalau memang kita bisa membuktikan itu bisa efektif, misalnya konversi dari sekian rupiahnya itu bisa menghasilkan sekian produk kita terjual, ya nggak apa-apa. Ya kita sudah bisa tentukan ya berapa dananya untuk misalnya untuk mendapatkan omset 100 juta, saya harus mengeluarkan sekian. Kalau konversinya itu sudah tahu kita, dan copywriting kita pas, ya kontennya oke, dan sudah punya historinya, silakan bagi saya sih, nggak ada masalah. Ya. Tapi tadi itu tergantung berapa banyak sih cash flow-nya, ya. Oke. Kemudian bisnis gandeng orang yang sukses masuk tim kita, tapi apa mau orang sukses gabung sama kita? Sukamdi, itu Anda meremehkan diri Anda sendiri. Jadi Anda yang tidak confident ya.
Saya banyak sekali orang-orang yang saya nggak kenal akhirnya menjadi berpartner dengan saya. Ya, jadi tergantung bagaimana orang itu melihat dirinya sendiri. Ya, kalau Anda merasa masih inferior, ya maka Anda tidak akan pernah berani ya bertemu dengan orang-orang yang di atas Anda. Oke? Oke, Assalamualaikum Pak Budi, Gayatri. Suatu saat hari saya bisa belajar langsung ke Bapak, insya Allah ya. Saya bisnis clothing ya, Lukia. Apa saja yang perlu saya patenkan Pak? Nama brand atau produk? Brand itu didaftarkan ya, namanya haki ya, lewat haki ya, merek ya. Jadi tidak dipatenkan. Anda harus tahu beda paten dengan pendaftaran merek. Merek itu tidak dipatenkan, tapi didaftarkan. Yang dipatenkan itu misalnya teknologi, formula, ya, sistem, ya. Misalnya Anda mempunyai, misalnya Anda menemukan cara membuat bakso yang berbeda dengan cara yang lain dengan mesin tertentu, ya, sehingga mesinnya itu Anda patenkan cara bekerjanya, itu dipatenkan. Tapi merek Anda, brand Anda, namanya, produk itu didaftarkan, ya. Oke. Jadi untuk clothing ya mereknya yang didaftarkan. Tapi kalau Anda punya misalnya ya bahan bakunya yang Anda produksi sendiri ya, yang kebetulan unik dari sisi teknologinya, bahannya yang bisa Anda patenkan, itu boleh dipatenkan, ya. Oke, saat krisis seperti ini, saran Bapak untuk menjalankan bisnis yang sustainable apa? Yang sustainable adalah yang bagus penjualannya di masa krisis ini. Sesimpel itu ya. Jadi ya jelas dong. Kalau yang nggak jalan, ngapain saya mau buat? Jadi tinggal lihat aja sih siapa yang tiarap di krisis ini, siapa yang bagus. Nah, kalau mau mulai bisnis, ya boleh dari situ. Sebab kalau Anda mau mulai bisnis dengan bisnis yang lagi tiarap sekarang dan berharap jangka panjang dia akan bagus, ya bisa aja. Asal nafas Anda juga panjang, ya. Oke, kemudian Eka Dap kembali tanya, ya di bisnis ID bisa ya dicek. Oh iya, saya masih kuliner PKL, oke, Eka Dap PKL. Apakah segera patenkan nama atau bagaimana? Jangan patenkan, daftarkan ya. Jangan orang semuanya sebutkan paten-paten. Nggak ada nama itu dipatenkan ya, didaftarkan. Atau ntar aja mengingat warung sudah 25 tahun. Kalau warung Anda sudah 25 tahun, Anda sudah dikenal orang, dan kebetulan Anda punya misalnya dana sedikit, ya, dan Anda ingin jangka panjang, daftarkanlah merek Anda itu, ya sebaiknya, ya walaupun Anda PKL gitu ya. Karena banyak sekali saya lihat, ya saya ingat kasusnya apa itu yang Surabi ya, NHI ya. Oh, mungkin kalau nggak salah ya. Saya lihat itu di Bandung, kemudian dipakai orang lain dengan NHI yang didaftarkan. Jadi karena dia nggak daftarkan, orang lain daftarkan. Nah akhirnya yang awalnya yang punya mereknya malah nggak bisa pakai gitu. Kan kasihan, padahal bisnisnya sudah mungkin 20 tahun, 30 tahun ya. Oke. Eti, apakah nanti ada kelas SOP apa saja yang dibutuhkan suatu usaha dan bagaimana prosesnya tahapan SOP? Sebetulnya SOP itu tidak perlu kelas ya Eti. Tinggal kita belajar aja, melihat, mungkin memberi contoh. Bisa sih ada konsultan yang khusus buat SOP itu ada ya. Sebab belajar SOP itu kan nggak ada ya. Belajar SOP itu adalah belajar bagaimana membangun bisnis proses ada. Tapi SOP itu kan hanya menuliskan sebetulnya apa bisnis proses yang menurut kita harus dilakukan oleh bisnis kita. Jadi menulis itu ya nggak perlu belajarnya sih, itu tinggal mencari orang yang bisa menulisnya. Atau kita panggil orang, minta diajarkan bagaimana menuliskan SOP sesuai dengan standar-standar dan kaedah tertentu. Misalnya kita pengen nantinya didaftarkan sertifikasi ISO misalnya, ya udah mungkin kita caranya mungkin dengan cara ISO misalnya ya. Jadi kalau mau belajar bisnis prosesnya. Ya, kalau menulis SOP-nya sih saya rasa nggak usah belajar lah, mungkin tinggal lihat aja. Oke, Pak Budi, bagaimana caranya scale up bisnis di bidang jasa konsultan manajemen?
Scale up bisnis jasa konsultan manajemen. Ya, intinya adalah core resources Anda. Sumber daya utama Anda siapa? Konsultan. Kalau mau scale up berarti konsultan Anda harus banyak, tapi juga harus punya sistem. Gitu ya. Kalau Anda lihat konsultan-konsultan besar ya, Pricewaterhouse, KPMG, Boston Consulting, ya, McKinsey, Deloitte misalnya ya, banyak ya. Mereka punya sistem, ya. Jadi sama ya, bisnisnya mau konsultan kayak mau jasa kayak harus bangun sistem ya. Kalau enggak, berarti orang akan bekerja sesuai dengan individu masing-masing dan itu tidak bisa di scale up. Oke. Apalagi Sukamdi lagi nih, kalau ada uang banyak dan ada ide kan lebih gampang buat bisnis ya. Enggak juga sih. Orang banyak punya duit, dan banyak ide, tapi bangkrut. Ya. Ada orang yang satu saja idenya, nggak ada duit, dari nol, bisa triliunan. Nah, itu sudah banyak contohnya itu. Nah, anak-anak didik saya banyak itu. Oke, apakah kalau ingin memulai bisnis tidak bisa sendirian? Kemudian kalau partnernya juga masih pemula, dan bisnis apakah bisa jalan? Oke. Kalau saya suka ada partner, walaupun nggak perlu banyak-banyak. Tapi berpartner, carilah partner yang mengisi kekurangan kita. Ya. Jadi misalnya Anda punya uang, tapi nggak tahu bisnisnya apa. Cari orang yang punya ide bisnis dan bisa menjalankan. Tapi kalau Anda punya bisnis idenya, Anda punya teknologinya, Anda bisa menjalankannya, tapi Anda nggak punya modalnya. Cari orang yang punya modalnya sebagai partner Anda. Atau bisa juga Anda punya modal, Anda punya jalan, Anda punya ide, Anda mulai. Tapi pengen juga punya bisnis partner. Bisa cari yang bisa menutupi kekurangan Anda. Misalnya Anda jagonya marketing dan sales. Tapi Anda perlu nih orang yang jaga gawang nih, yang operationnya dan keuangannya. Mungkin cari partner yang jago di keuangan dan operation. Nah, itu caranya ya. Oke. Muhammad Baidowi ya. Saya sedang dalam proses membangun marketplace produk pertanian. Oke, selamat. Namun sekarang sudah ada banyak kompetitor di lini bisnis ini yang sama ya. Apakah ada saran Pak Budi untuk memenangkan pasar sebagai pemula? Tutup aja. Ya, marketplace untuk produk pertanian. Ya, kalau Anda nggak punya istilahnya saya itu kejelasan ya. Apalagi ini startup ya. Kalau startup itu selalu dia berpikir bahwa ini ada problem yang saya mau solve ya. Yang selama ini tidak ada solusinya dan saya memberikan solusi. Nah, kalau kita lambat, orang lain memberikan solusi yang sama ya, dan dia yang timbul duluan, Anda ketinggalan. Jadi kalau membuat startup, salah satu ya kekuatan dari sebuah startup itu adalah speed ya, kecepatan. Jadi kecepatan ke pasar, kecepatan Anda mulai itu ya. Nah, sehingga kalau enggak ya Anda misalnya orang sudah masuk, berarti Anda harus pertajam kembali diferensiasi Anda, perbedaan Anda ya, solusi Anda, sehingga itu yang mungkin bisa Anda membuat bersaing atau tidak. Coba aja lihat e-commerce sekarang ini. Mau masuk bagaimana? Ya, mau melawan Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee ya, yang 4 besarnya misalnya ya. Nggak bisa, udah susah. Kecuali kita punya sesuatu yang sangat berbeda, mungkin niche market. Kita pilah-pilah, kita nggak perlu misalnya. Kita nggak seperti mereka, kalau hanya sekedar meniru sama dengan mereka, mereka sudah besar ya. Itu berat itu ya. Oke. Gimana Pak kalau ternyata sudah ada yang daftarkan nama brand seperti kita? Innalillahi. Apakah kami harus ganti brand agar bisa didaftarkan? Mengingat sudah cukup banyak customer yang mengenal brand. Ya itulah kesalahan kita. Kalau enggak dari awal kita mendaftarkan, orang lain sudah mendaftarkan pakai nama itu. Ada 2 kemungkinan. Coba lihat siapa yang mendaftarkan itu. Apakah memang mereknya masih ada atau tidak. Kadang-kadang ada orang yang mendaftarkan aja, tapi nggak dipakai. Mungkin Anda bisa beli dari dia. Misalnya, kalau Anda masih ngotot nih, mau pakai nama brandnya sama. Atau bisa juga nama brandnya itu kita tambahkan sesuatu nama lain ya, sehingga menjadi berbeda dan bisa diterima oleh Haki ya, kantor Haki untuk didaftarkan sebagai merek tersendiri. Itu juga bisa
ya. Atau tentunya jalan terakhir adalah mencari nama yang lain. Nah, itulah akibat dari tentunya kita juga tidak segera mendaftarkan. Oke. Kemudian ada dari Roy Leonardo. Pak, bagaimana kita menilai risiko bisnis baru yang mau kita mulai sehingga layak atau tidak untuk dimulai? Sekarang mau diversifikasi usaha. Oke. Menilai risiko bisnis baru yang mau kita mulai sehingga layak atau tidak untuk dimulai. Sekarang mau jadi sekarang saya berasumsi Anda sudah punya usaha. Ya Roy ya. Kemudian Anda mau diversifikasi. Lalu Anda mau menanyakan bagaimana melihat risikonya bisnis yang baru ini. Oke. Sebetulnya sama aja dengan cara Anda mengambil keputusan waktu Anda membuat bisnis di awalnya. Yang pertama itu. Kalau saya, istilahnya saya mau buka bisnis baru, mau pindah ke kategori baru, mau bikin produk baru, mau buat jasa baru, selalu saya gunakan konsep Smart Business Map ya. Karena di situ kita bisa ada 12 pertanyaan yang menjadi checklist saya. Ini kira-kira bagus atau tidak nih, potensial atau tidak nih. Dan di situ sudah termasuk sebetulnya pertimbangan risiko-risikonya. Jadi kalau tidak lulus SBM-nya saya untuk produk itu, untuk kategori itu, mungkin saya timbang-timbang nih, saya mau nggak masuk di situ, ya kira-kira begitu. Oke, untuk pendaftaran merek biasanya harga berapa? Tergantung, kalau mau pakai konsultan merek biasanya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta ya. Kalau Anda jalankan sendiri, kalau nggak salah itu mungkin sekitar 1 juta sampai 1,5 juta ya. Oke, bagaimana lawan bisnis yang udah ada brand dan pasar kayak Grab? Bagaimana melawannya? Ya, ada 2 cara sih. Anda sangat berbeda dengan mereka. Yang kedua, jangan lawan mereka. Buat mereka dengan kita berbeda. Atau betul-betul dari istilahnya red ocean ya. Anda punya kekuatan uang yang lebih banyak, bisa mungkin. Ya, kalau saya sih nggak mau. Saya cari yang berbeda. Oke. Asih Tia. Oke. Menurut Pak Udi, untuk mengisi tatanan manajer ideal diambil dari internal organisasi yang di-upgrade kapasitasnya atau kita mencari talent dari luar. Kalau saya sih secara pribadi, kalau bisa dari dalam dan Anda punya kandidat, kembangkan dia. Jauh lebih bagus, karena pertama dia lebih mengerti, dia sudah lama di bisnis Anda, dan mungkin budayanya pun juga sudah mirip-mirip ya, dan sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan ya. Dari luar biasanya itu problemnya salah satunya adalah penyesuaian diri ya, mungkin dengan budaya yang baru dan segala macamnya. Nah, jadi ini yang harus dipertimbangkan nantinya. Plus biasanya kalau dari luar mahal. Itu juga ya. Oke, waktu kita tinggal sekitar 5 menit, saya coba nah, cari partner yang pas ya susah ya, Eti. Ya, namanya cari partner ya. Ya, kadang-kadang seumur hidup nggak dapat kita nih. Oke, saya jawab juga yang dari dulu. Ada si Kaf ya menanyakan ke saya, karena saya selalu mengatakan gini, saya selalu mengatakan untuk memulai bisnis itu salah satu yang cara saya berpikir itu selalu dari istilahnya itu pain point atau problem ya. Jadi kalau bisnis saya itu tidak bisa menyelesaikan problem dari masyarakat ya, dan saya tidak bisa memberikan solusinya, maka kemungkinan besar bisnis saya itu tidak akan bagus banget gitu, nggak bisa maju-maju amat gitu. Nah makanya si Kaf ini bertanya saya, Pak, kalau begitu Coca-Cola itu problemnya apa sih yang di-solve waktu awal-awal dibuatnya Coca-Cola? Saya jadi, waduh, itu hampir 150 tahun yang lalu itu. Nah, jadi saya ingat waktu saya masuk Coca-Cola, salah satu pelajaran pertama kita tentunya adalah pengenalan perusahaannya, pengenalan produknya. Jadi saya juga belajar bagaimana misalnya Dr. Pemberton ya, yang penemu pertama ya bisnisnya Coca-Cola itu, produknya ya, formulanya itu membuat itu. Jadi kalau saya ingat-ingat dulu sejarahnya, setahu saya
awalnya itu produk Coca-Cola itu adalah sebuah minuman tonik ya, semacam energi mungkin ya, tonik dan untuk kesehatan lah intinya ya. Makanya ada dari coca leaf ya dan segala macamnya. Ya, tapi walaupun akhirnya kokain itu nggak ada lagi ya, tapi kokanya masih tetap ada ya, sirupnya itu ya. Membuat orang berenergi ya. Itu awalnya. Jadi karena dulu zaman mungkin 150 tahun itu belum ada itu ya. Padahal itu sangat dibutuhkan pada saat misalnya orang lagi bekerja ya, cepat lelah dan segala macamnya. Dan juga orang yang bermain olahraga gitu. Itu awalnya sih sebetulnya problem yang mau di-solve. Nah, tapi setelah itu berkembang ya, apalagi setelah CO2-nya itu ada ya, yang istilahnya itu yang menggelitik lidah itu ya, sodanya itu. Itu menjadi akhirnya brandnya berkembang menjadi sebuah lifestyle yang baru ya. Lifestyle membuat orang berenergi ya, happy gitu ya, enjoy ya. Makanya sampai sekarang pun ya mereka masih memakai ya DNA-nya itu gitu, happiness ya, kegembiraan. Jadi nggak sekedar produk aja lagi. Mereka, Anda mau gembira ya minum Coca-Cola, kira-kira begitu dengan teman-teman. Lalu pertanyaan Nazrillah juga begitu. Ada pertanyaannya adalah kalau begitu Pak Budi, Blue Korinci ya, kopi yang kebetulan saya saya awali ya sebagai foundernya, apa sih sebetulnya problem yang mau di-solve oleh Blue Korinci? Oke, saya jawab sebetulnya 5 tahun yang lalu ya, problem yang saya mau solve itu adalah adanya hutan ya, Taman Nasional Kerinci Seblat ya, kebetulan itu di kampung saya di Sumatera. Salah satu taman nasional terbesar itu adalah Taman Nasional Kerinci Seblat ya. Yang kebetulan pusatnya itu kira-kira sentranya itu di kaki Gunung Kerinci. Nah, kebetulan kampung saya di situ. Nah, Taman Nasional ini banyak sekali habitat-habitat flora, fauna dan binatang-binatang yang langka, yang hampir punah ya, seperti harimau Sumatera itu nggak banyak lagi ya, tapi ada tinggal di situ. Badak Sumatera sudah hampir nggak ada, paling berapa ekor yang tinggal. Kemudian misalnya Raffles ya, bunga Raffles misalnya ya, yang besar ya, bunga bangkai, banyak lagi ya. Nah sekarang itu terancam karena ladang orang berpindah, ya, penebangan hutan. Kenapa? Karena masyarakat di sekelilingnya itu boleh dikatakan mungkin secara ekonomi ya tidak baik. Ya. Sehingga jalan satu-satunya bagi mereka gampang masuk hutan, cari sesuatu, bakar hutan, tebang hutan dan segala macam. Nah, pada saat itulah saya melihat ini ada problem ya. Caranya untuk mengurangi orang masuk hutan, nebang hutan dan segala macam itu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga kesejahteraannya meningkat. Nah, salah satu produk yang bisa membantu itu menurut saya waktu itu adalah kopi. Ya, di daerah di situ karena bagus sekali ya, dan kopinya sudah punya itu dulunya tapi nggak dikembangkan dengan baik. Makanya konsep DNA-nya kita itu adalah preserving nature, empowering community. Jadi kita preserve nature ya, kita mempertahankan alam ini dengan memberdayakan masyarakat. Itu sebetulnya problemnya. Lewat apa? Lewat kopi itu ya. Nah, makanya sekarang kita memakai teknologi traceability, blockchain ya, untuk melihat asal-usulnya supaya kita tahu bahwa kopi yang kami beli itu bukan ditanam di Taman Nasional ya, yang ilegal dan segala macam. Itu salah satunya. Petaninya siapa, dari mana, kapan dipanennya, ketinggian berapa, itu semuanya ada ya. Oke, itu sedikit ya. Oke, mungkin masih banyak ya. Jika belum punya usaha kok nggak boleh masuk SBM juga? Boleh kok, boleh. Kalau SBM sih boleh ya, yang basic ya. Karena SBM itu juga bisa untuk belajar dari nol ya. Tapi tentunya lebih bagus bagi saya sih yang sudah punya bisnis ya. Sehingga lebih gampang aja. Oke. Untuk live video sebelumnya dan yang hari ini bisa dilihat di YouTube ya, Mas Zima Tupang ya. Inti bisnis kan yang penting customer antri di bisnis kita, apa benar?
Inti dari bisnis itu adalah memberikan solusi dan manfaat untuk orang lain. Itu menurut saya sih, sambil mendapatkan untung. Nah, jadi itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, mungkin salah satunya kalau memang customer kita antri di tempat kita, ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi bagaimana membuat customer kita antri? Tentunya kita harus punya sesuatu yang mau ditawarkan ke customer kita. Kalau enggak, bagaimana caranya? Kan itu ya. Untuk cari partner bisa dari komunitas bisnis. Jadi sering-sering ikut komunitas aja agar bisa ketemu banyak orang. Terima kasih Marcelin ya. Oke, pantesan Pak Budi happy terus suka minum Coca-Cola Pak. Betul sekali. Merah. Harus happy dong ya. Devi ya, dari Padang. Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, tahap kita bangun bisnis dengan kategori A. Oke, namun seiring dengan waktu itu kurang menjanjikan. Tapi secara brand orang sudah mengenal dengan baik. Apa perlu kita rubah brandnya? Bisa iya, bisa tidak sih. Saya tidak mengatakan kalau Anda dulunya bisnisnya adalah misalnya A, brand Anda sudah punya dan sudah dikenal, lalu Anda pindah ke kategori lain, tapi memakai brand yang sama. Bisa, Nokia contohnya misalnya. Banyak tuh. Nokia itu bisnisnya kayu dulunya, forestry, pulp. Ya, paper, ya. Kemudian tiba-tiba merubah menjadi bisnis teknologi tinggi, ya. Tapi namanya Nokia juga bisa. Nah, cuman mungkin ada cara-cara yang lebih mudah ya, agar perpindahannya itu masih smooth ya. IBM dulunya ya. Kalau dulu sebagai bisnis hardware, sekarang menjadi bisnis konsultan, tapi namanya tetap IBM. Jadi bisa ya. Pak Budi dengan blue korincinya. Oke, terima kasih ya. Boleh dijelaskan lebih detail Pak penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan traceability. Oke. Nggak usah detail lah karena nggak ada waktu. Intinya adalah blockchain teknologi itu adalah masa depan ya. Itu seperti internetnya dulu kita temukan ya, seperti webnya dulu ya. Jadi blockchain itu sekarang banyak dipakai untuk cryptocurrency ya, dulu awal-awalnya. Tapi sekarang kegunaan blockchain teknologi itu bisa sebetulnya untuk apa saja. Nah, makanya saya menggunakan itu ya untuk mengetahui asal-usul dari supply chain kopinya Blue Korinci. Nah, itu proyek pertama kami kerjasama dengan Emurgo dari Jepang ya, yang kebetulan salah satu yang ahlinya di Jepang di dunia untuk blockchain teknologi itu. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ya datanya, melihat mukanya petani kami ya, yang kita minum hari itu, kapan di roastingnya, kapan dipanennya, di mana dipanenkan, siapa orangnya, itu semuanya. Kenapa? Karena ini masalah trust ya. Masa depan makanan dan minuman itu salah satunya adalah traceability ya. Itu adalah transparansi ya. Apalagi dengan zaman sekarang dengan krisis yang seperti virus ini. Bayangkan itu. Saya mau tahu nih, misalnya apel yang saya beli ini dari Wuhan, Cina atau tidak nih. Misalnya saya takut ada virusnya di situ. Ada orang bilang, oh enggak, ini asli dari sini kok. Dari mana kita tahu itu asli atau tidak? Nah, jadi itu salah satu faktornya. Di luar dari banyak lagi manfaat-manfaat dari blockchain teknologi ya. Oke, saya rasa mungkin itu dulu ya. Sudah 1 jam ya. Memang agak telat setengah jam tadi. Mohon maaf ya dengan bisnis ID. Mungkin besok dianukan. Mungkin Melisa nanti tolong dicatat aja ya. Nantinya pertanyaan-pertanyaan yang masih sisa ya kita jawab nanti hari Senin. Dan juga nanti untuk rumah kemasan ya, Mas Jabat juga bisa nantinya diundang kembali. Ya, khusus setelah masalah networking ini jadi tidak masalah lagi ya. Oke, kalau begitu mohon maaf kalau kembali ya untuk teman-teman kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti kita catatkan kembali dan kita jawab di hari Senin jam 8 seperti pagi seperti biasa. Terima kasih ya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas ya.